Film ini didasarkan pada kisah nyata selama akhir tahun 1940-an di Afrika Selatan. Pemerintah melakukan pemisahan ras ketat yang disebut apartheid. Sistem ini memberikan lebih banyak hak istimewa dan pekerjaan yang lebih baik pada orang kulit putih. Di sisi lain, komunitas kulit hitam tidak disukai, dan dilarang memasuki daerah atau kawasan tertentu. Namun setelah beberapa dekade penindasan, mereka akhirnya merasa cukup. Komunitas kulit hitam membentuk sebuah gerakan yang disebut dengan Partai Nasional Afrika. Agenda utama mereka adalah untuk menghentikan diskriminasi rasial, dan mengembalikan keharmonisan di negara itu. Protagonis di film ini adalah Timothy Jenkins, salah satu aktivis kulit putih yang bekerja untuk partai. Dia menuju ke pasar yang ramai dengan 2 tas besar di tangannya. Dia menjatuhkan salah satunya di dekat tempat sampah, dan yang lainnya di samping mobil. Kemudian dia memberi isyarat kepada rekannya, Stephen, untuk memulai rencana tersebut. Ternyata tas itu berisi bahan peledak. Mereka segera mulai bekerja dan menyambungkan beberapa kabel di dalam tas. Ledakan terjadi, namun tidak berbahaya. Dari dalam tas itu muncul ratusan selebaran, berisi pesan propaganda menentang pemerintah apartheid. Jenkins dan Stephen dengan gugup mencoba melarikan diri dari tempat kejadian, namun sayang mereka ketahuan dan segera ditangkap oleh polisi. Scene berpindah ke kantor polisi. Saat menunggu penuntutan, kekasih Jenkins menyelinap masuk ke dalam ruangan dan memberinya sejumlah uang yang mungkin akan dibutuhkannya di penjara. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal dan berjanji untuk selalu berada di sisinya. Tak lama, setelah Jenkins pergi ke kamar mandi, dia menyembunyikan uang itu di dalam kotak cerutu dan memasukkannya ke dalam anusnya. Sekarang dia siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Akhirnya tiba saatnya untuk diadili. Karena dianggap berkhianat terhadap ras mereka sendiri, sebagai hukuman, Jenkins dijatuhi kurungan 12 tahun penjara, karena dia yang merencanakan dan merakit bom tersebut. Sedangkan Stephen, yang menjadi kaki tangannya, diberikan 8 tahun penjara. Dalam adegan berikutnya, mereka dibawa ke penjara Pretoria yang terkenal kejam. Penjara yang secara eksklusif dibuat untuk penjahat kulit putih. Sipir menyambut mereka di pintu masuk, dan menggeledah semua barang yang mungkin mereka bawa. Setelahnya, kemudian mereka dibawa ke dalam penjara. Jenkins dengan hati-hati melihat sekeliling, dan memperhatikan kondisi sekitar. Hingga akhirnya tiba ke sel masing-masing. Malam itu, Jenkins tenggelam dalam pikirannya dan dia hampir tidak bisa tidur. Keesokan paginya, dia berkeliaran di sekitar aula kantin, sampai seorang pria tua bernama Dennis Goldberg mengajaknya untuk makan bersama. Dennis adalah seorang aktivis politik senior yang juga ditangkap karena memprotes apartheid. Saat ini, dia menjalani hukuman seumur hidup. Segera, Stephen juga bergabung dengan mereka, dan ketiganya melakukan percakapan menarik tentang situasi mereka masing-masing. Sementara itu, seorang tahanan asal Australia Perancis, Leonard, terlihat menguping pembicaraan mereka. Di siang hari, selama waktu latihan, Dennis memberi pengarahan kepada teman-teman barunya tentang penjara tersebut. Dia memberi tahu bahwa keamanan di sana sangat ketat. Seperti dinding setinggi 32 kaki, lampu sorot yang menutupi setiap inci halaman, pagar berduri yang sangat tajam, dan yang paling penting ada penembak jitu di atap, yang berjaga selama 24 jam. Singkatnya, dia menyarankan mereka untuk tidak mencoba melarikan diri, karena hampir tidak mungkin. Dia juga mengungkapkan, bahwa banyak yang telah mencoba membobol penjara di masa lalu, tetapi semuanya gagal. Tak lama, Leonard mendekati Jenkins dan Stephen. Dia menyebutkan bahwa Dennis selalu mengecilkan hati setiap narapidana baru yang mencoba untuk melarikan diri. Leonard mengusulkan untuk membantu mereka, dan sebagai gantinya dia ingin dimasukkan ke dalam rencana mereka. Kemudian Jenkins mengeluarkan kotak cerutu yang berisi uang dari dalam anusnya, dan menyelinapkan uang tersebut kepada Dennis agar aman. Dennis kemudian menyembunyikannya di dalam wadah bekas pasta gigi. Hari telah berlalu, dan kehidupan mulai menjadi normal bagi Jenkins. Setiap malam, dia hanya terduduk di ranjangnya dan menatap kunci pintu. Dia mengusahakan ratusan ide di dalam pikirannya, kemudian mengusahakan ratusan ide lainnya. Lalu, dia sadar, dia tak harus tahu segalanya. Dia harus memulai dengan yang dia ketahui, dan mengusahakannya secepat mungkin. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia menggunakan selembar kertas untuk mengukur kedalaman lubang dan juga bentuk lubang kunci.
Dia berniat membuat sebuah kunci yang terbuat dari kayu. Keesokan harinya, dia mempresentasikan ide tersebut kepada rekan-rekannya. Leonard percaya bahwa itu tidak akan pernah berhasil, tetapi Stephen meyakinkannya. Akhirnya mereka setuju dan mulai untuk menjalankan rencana. Pertama-tama, Jenkins perlu mengamati kunci asli. Leonard dengan sengaja menyebabkan keributan, agar Jenkins dapat memeriksa dan melihat dengan baik bentuk kunci yang tengah dibawa oleh penjaga lapas. Sejak hari itu dan seterusnya, dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengamati kunci, entah itu di halaman depan, atau dimanapun dia sedang berada. Setelah berhari-hari melakukan penelitian, dia berhasil menggambar konsep kasar di atas kertas. Jenkins masih sibuk membuat kunci dari kayu. Saat waktu kerja usai, dia memasukkannya ke dalam termoskopi, dan diganjal oleh kain, sehingga kunci kayu itu tidak berderak. Beberapa saat kemudian, penjaga lapas memeriksa semua termos para tahanan satu persatu, untuk melihat apakah mereka telah mencuri atau menyelundupkan sesuatu di dalamnya. Jenkins terlihat gugup. Dia takut semua yang disembunyikannya diketahui oleh penjaga lapas. Namun untungnya meski sudah diperiksa, dan dilakukan beberapa kali goncangan, penjaga tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam termos milik Jenkins, dan membiarkannya pergi. Jenkins langsung menuju ke sel, dan mulai mengerjakan prototip pertamanya. Dia memahat dan mengamplas kayu sampai membentuk sebuah kunci yang tepat. Saat selesai, dengan gugup dia mencobanya di pintu. Hal itu ternyata berhasil, pintu akhirnya terbuka. Dia terlihat bahagia. Namun sayangnya hal itu tak berlangsung lama. Ekspresinya tiba-tiba berubah setelah melihat pintu yang lain, ternyata tidak memiliki lubang kunci di sisi bagian dalam. Yang artinya pintu tersebut hanya bisa dibuka dari luar saja. Keesokan paginya, Jenkins menjelaskan situasinya itu kepada teman-temannya, dan menyebutkan bahwa mereka harus membuat kunci lain, dan mencari cara agar bisa membukanya dari luar. Jenkins pun kembali mencoba membuat kunci yang lainnya. Di hari berikutnya, semua narapidana ditugaskan membersihkan lorong. Ini salah satu kesempatan yang bagus untuk mencoba kunci baru yang telah dibuat oleh Jenkins. Di kali pertama, kunci itu nampak kurang pas, jadi dia memahatnya lagi agar lebih halus. Jenkins mencoba kembali, dan kali ini benar-benar bekerja. Kunci tersebut berfungsi dengan baik. Semua yang ada di lorong itu terlihat gembira. Namun ketika Jenkins mencoba mengeluarkannya kembali, kunci itu patah dan menyisakan pecahan kayu di dalam lubangnya. Hal ini menyebabkan kepanikan. Lebih buruk lagi, seorang penjaga mulai mendekati lorong. Jenkins berusaha sebisa mungkin untuk mengeluarkan pecahan kayu tersebut sebelum penjaga memergokinya. Dia pun berhasil. Dalam adegan berikutnya, saat semua tahanan masuk ke dalam sel masing-masing, seorang penjaga datang untuk pemeriksaan rutin. Dia melihat kunci pintu Jenkins yang mencuat keluar, tetapi tidak terlalu memikirkannya dan langsung menutup pintu. Jenkins pun menarik napas lega. Jenkins, Stephen dan Leonard berkumpul di sebuah ruangan untuk berdiskusi. Mereka memikirkan cara agar kunci yang mereka miliki dapat membuka pintu sel dari luar. Leonard menyarankan untuk menggunakan tali, menariknya dari ujung lubang kunci ruang sel Jenkins, ke lubang kunci ruang sel di seberangnya. Tetapi dengan cepat Jenkins menolak ide tersebut. Hal itu akan percuma saja jika kuncinya tidak bisa diputar. Setelah beberapa saat, Stephen menatap sapu dan sebuah ide muncul di benaknya. Hal itu pun sepemikiran dengan Jenkins. Dia membawanya keluar, dan mulai mengukur jarak dari jendela ke pintu itu. Saat Jenkins berada di bengkel kayu, dia melihat mesin untuk melubangi kayu. Ide kembali muncul dalam otaknya. Dia segera pergi ke selnya dan mengembangkan mekanisme serupa, yang kemudian dia tempelkan pada gagang sapu. Jenkins meletakkan kunci kayu pada alat itu dan mencobanya. Rencananya bekerja dengan baik. Dia berhasil membuka pintu gerbang sel. Tetapi, saat dia hendak mencabutnya, kuncinya terjatuh. Hal ini memberikan Jenkins sedikit serangan jantung. Dia tidak menyerah untuk mengambilnya. Dia menempelkan permen karet di atas gagang sapu, dan menggunakannya untuk mengambil kunci kembali. Saat makan siang, dia dengan penuh semangat mengungkapkan kepada teman-temannya, bagaimana dia berhasil membuka kedua gerbang sel tersebut. Jenkins ingin memeriksa area lain di penjara, sehingga mereka melanjutkan ke langkah berikutnya. Dennis masih mengawasi mereka. Dia kembali menyuruh Jenkins untuk mundur. Karena jika gagal, kemungkinan Jenkins akan mendapat tambahan kurungan selama 25 tahun.
Dia juga memperingatkan bahwa semua yang Jenkin lakukan itu akan berdampak pada yang lainnya. Namun Jenkin telah mengambil keputusan dan tetap pada pendiriannya. Rutinitasnya tetap sama, Jenkin, Stephen dan Leonard mencoba yang terbaik untuk memeriksa area sekitar. Jenkin bahkan berhasil membuat kesepakatan dengan petugas kebersihan untuk menyediakan peta pembangunan penjara, dengan pertukaran sabun dan rokok sebagai alat pembayaran dari peta tersebut. Jenkin berhasil melakukannya tanpa diketahui. Jenkin dan Leonard melakukan simulasi pada malam harinya. Mereka berdua menyelinap keluar dari sel masing-masing. Dengan hati-hati menuruni tangga, sampai mereka mencapai pintu gerbang bagian tengah, dan mencoba untuk membukanya. Penjaga yang sedang bertugas saat itu bertubuh gemuk. Dia lamban dan malas. Meskipun demikian, Jenkin dan Leonard sangat gugup. Mereka berkeringat deras setiap detiknya. Mereka berhasil membuka gerbang, tepat ketika penjaga bangkit dari tempat duduknya, karena sudah waktunya untuk patroli malam. Mendengar langkah kakinya, Jenkin dan Leonard bergegas untuk sembunyi di lemari penyimpanan. Mereka nyaris ketahuan karena tidak berhasil menutup pintu lemari. Si penjaga itu pergi ke lantai atas. Mereka keluar dan melanjutkan rencana. Jenkin berhasil membuka satu persatu pintu gerbang itu. Tetapi, sebelum dia bisa mencoba satu pintu terakhir, Dennis yang berada dalam selnya memberi isyarat yang menandakan bahwa penjaga telah menyelesaikan patrolinya, sehingga Jenkin dan Leonard bersembunyi di lemari penyimpanan sekali lagi. Dalam perjalanan ke ruang kerjanya, penjaga memperhatikan tetesan keringat di lantai, tetapi untungnya dia tidak mencurigai, dan berlalu begitu saja. Setelahnya, Jenkin dan Leonard kembali ke dalam selnya. Jenkin membongkar kunci-kuncinya menjadi beberapa bagian dan menaruhnya di dalam gelas. Kemudian tidur dengan penuh harap, bahwa dia dapat melarikan diri dan bertemu dengan kekasih tercintanya. Keesokan harinya, kepala sipir masuk ke dalam sel dan membangunkan Jenkin. Dia telah tidur melewati alarm pagi, yang membuat sipir marah. Jenkin hanya bisa meminta maaf. Hari itu, kepala sipir melakukan penggeledahan di setiap sel. Semua barang milik Jenkin diacak-acak, hingga ditemukanlah potongan kayu. Kepala sipir mempertanyakan soal barang itu, meski panik, Jenkin mengaku bahwa benda itu dia buat untuk tempat menyimpan foto. Meski terlihat ragu, namun kepala sipir mempercayainya dan pergi. Pada malam harinya, Jenkin mengalami serangan panik yang membuatnya sulit untuk tidur. Namun dia harus mengubur kecemasannya sedalam yang dia bisa, karena dia mempunyai seseorang yang menunggunya di luar sana. Keesokan paginya, dia mulai menyembunyikan kunci-kunci di tempat yang berbeda. Seperti di dalam perpustakaan, kantin dan bahkan tempat cucian kotor. Jenkin juga tidak membersihkan dan menyikat giginya dengan harapan agar dia akan terkena infeksi. Itu dilakukan agar dapat memeriksa sistem pintu gerbang otomatis yang berada di lorong masuk dan keluar penjara. Beberapa minggu kemudian, dia mendapatkannya. Giginya membusuk, dan penjaga membawanya ke dokter untuk mencabut giginya. Dia pun berkesempatan memeriksa pintu gerbang otomatis itu. Dan kelompok itu membuat semua persiapan di dalam sebuah ruangan. Mereka mengungkapkan rencana rumit mereka kepada Dennis dan teman-temannya. Mereka telah membuat 39 kunci dengan berbagai bentuk dan ukuran untuk 15 pintu yang harus mereka lewati. Namun Dennis menolak untuk bergabung dengan mereka, dan beralasan bahwa, meskipun mereka melarikan diri, mereka tidak akan memiliki tempat untuk pergi. Dennis mengembalikan uang Jenkin yang pernah dititipkan padanya, dan disembunyikan di dalam pasta gigi. Kemudian sipir melakukan pemeriksaan terhadap semua sel, termasuk ruangan Jenkin. Dia membalikkan seluruh tempat itu, tetapi tidak menemukan apapun. Di malam hari, setelah semua petugas pergi, Jenkin, Leonard dan Stephen keluar dari sel mereka, dan memulai rencana pelarian. Sebelum meninggalkan lorong, Jenkin bertanya kepada Dennis untuk terakhir kalinya, apakah dia ingin bergabung dengan mereka. Tetapi sekali lagi Dennis menolaknya. Setelah itu, mereka mengumpulkan semua kunci yang disembunyikan di berbagai sudut penjara, kemudian mengenakan pakaian sipil dan turun ke bawah. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki. Ternyata itu adalah penjaga yang perlahan-lahan mendekati mereka. Dengan cepat mereka pun bersembunyi di dalam lemari. Terlihat gemetar dan ketakutan saat mereka menahan pintu. Tak lama kemudian, penjaga itu sampai di dekat lemari. Terlihat pintu sedikit bergetar. Tetapi, sebelum dia bisa memeriksanya,
Dennis dengan sengaja telah menyebabkan korsleting dengan menghancurkan bola lampunya, hingga listrik di sekitar menjadi padam. Dia kemudian berteriak dan mulai memanggil penjaga, berharap untuk mengalihkan perhatiannya. Rencana itu berhasil, dan penjaga dengan enggan naik ke atas. Tanpa membuang waktu, Jenkins, Leonard dan Stephen keluar dari lemari penyimpanan, lalu bergegas menuju pintu. Berkat kerjasama tim dan keinginan untuk bersatu kembali dengan keluarga, mereka berhasil membuka pintu satu demi satu. Ketika tiba waktunya untuk membuka gerbang otomatis, Leonard dengan cepat pergi ke ruang admin dan berhasil membuka dengan menekan sebuah tombol. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan mereka akhirnya sampai di pintu terakhir, pintu yang memisahkan mereka dari kebebasan. Karena tidak ada satupun kunci yang berfungsi, kepanikan pun terjadi. Selama berbulan-bulan perencanaan dan kerja keras, mereka telah digagalkan oleh satu kunci. Jenkins menyarankan agar mereka kembali ke sel, namun Leonard tidak siap untuk menyerah begitu saja. Dia membawa pahat dan mulai menggedor-gedor kunci pintu. Hal ini menimbulkan banyak kebisingan dan kegaduhan. Jenkins menjadi ketakutan. Tindakan Leonard benar-benar berhasil membuka kunci. Pintu akhirnya terbuka, dan rintangan terakhir adalah penembak jitu di menara. Namun karena berpakaian biasa, dengan percaya diri mereka keluar. Tidak ada yang mencurigai mereka, bahkan mereka berjalan dengan leluasa. Setelah sampai di lokasi yang aman, mereka berlari hingga mencapai jalanan kota. Setibanya di sana, mereka menghampiri taksi dan meminta sopir untuk mengantarkan mereka ke perbatasan. Pada awalnya si sopir terlihat ragu-ragu, karena mereka berkulit putih. Tetapi ketika Jenkins mengeluarkan sejumlah uang tunai, sopir itu akhirnya setuju. Kini, mereka bertiga akhirnya benar-benar telah terbebas. Keesokan paginya, saat penjaga hendak membangunkan para tahanan, dia baru tersadar bahwa Jenkins, Leonard dan Stephen sudah melarikan diri. Dia segera membunyikan alarm. Namun hal itu percuma, karena mereka bertiga sudah tidak diketahui keberadaannya. Dennis dan tahanan lainnya pun tertawa atas keberhasilan mereka. Dan ini menjadi perburuan terbesar dalam sejarah Afrika Selatan yang pernah ada. Mereka melintasi perbatasan menuju ke Mozambik, Tanzania, kemudian London, di mana mereka kembali bergabung dengan partai dan melanjutkan perjuangan melawan apartheid. Mereka menjadi buronan, hingga diampuni pada tahun 1991. Setelah 22 tahun di penjara, Dennis Goldberg dibebaskan pada tahun 1985, dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Kekasih Jenkins ditahan dan dipenjara selama 9 hari setelah pelariannya. Jenkins tidak pernah melihat dia lagi. Usaha dunia melawan penjajahan dan ketidakadilan berujung dengan runtuhnya apartheid pada tahun 1992. Pada tahun 1994, Nelson Mandela diangkat dan menjadi Presiden Afrika Selatan terpilih. Dan, film pun selesai.